semuanya, kali ini kami mau ngebahas berita ekonomi terbaru soal langkah pemerintah yang katanya bisa bikin ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5% di akhir tahun 2025. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi guys, Menteri Keuangan Purbaya optimis banget nih kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 5,67%. Kenapa sih bisa seoptimis itu? Ya, karena pemerintah lagi nyiapin dana gede banget, sekitar 200 triliun, yang bakal ditempatin di bank-bank BUMN atau Himbara. Tujuannya biar bank bisa lebih banyak kasih kredit ke sektor real. Jadi uangnya nggak cuma muter di bank, tapi juga nyampe ke masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, konsumsi masyarakat juga mulai menaik. Artinya, orang udah mulai belanja lagi nih. Jadi, pemerintah yakin banget kalau perekonomian bisa ngebut di kuartal akhir 2025. Nah, menurut kami, kebijakan ini keren sih. Soalnya, kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5%, itu tandanya positif banget buat Indonesia. Karena investor jadi makin percaya, pengusaha semangat lagi, dan masyarakat juga ikut ngerasain efeknya. Apalagi dana 200 triliun itu bisa bantu nyalurin kredit buat UMKM dan sektor produktif. Jadi uangnya benar-benar bergerak, bukan cuma disimpan. Tapi ya, kita juga harus realistis. Kalau dana itu nggak disalurin dengan efektif, atau malah dipakai buat proyek yang kurang produktif, nah efeknya bisa kecil banget. Bahkan bisa muncul resiko kayak inflasi, kredit macet, dan dana jadi nggak tepat sasaran. Jadi intinya kebijakan ini bagus banget, tapi semua tergantung dari eksekusinya di lapangan. Adapun dampak positifnya, yang pertama adalah kredit ke sektor real makin lancar. Nah, jadi gini, dengan tambahan dana dari pemerintah, bank-bank punya amunisi nih yang lebih besar buat kasih pinjaman ke pelaku usaha, UMKM, dan proyek yang lebih produktif. Artinya, lebih banyak uang beredar di kegiatan nyata, bukan cuma disimpan di bank saja. Akhirnya, dunia usaha bisa bergerak, produksi jalan, dan ekonomi ikut naik. Lalu, yang kedua, konsumsi masyarakat meningkat. Nah, kalau usaha mulai rame dan orang punya banyak penghasilan, otomatis daya beli masyarakat juga meningkat, bukan? Mereka jadi lebih percaya diri buat belanja, yang pada akhirnya bantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menumbuhkan optimisme publik dan investor. Ketika pemerintah berani ngeluncurin dana besar, itu ngasih sinyal kalau ekonomi Indonesia sedang digenjot serius. Di sini, investor dalam negeri maupun luar negeri jadi lebih yakin buat investasi, dan masyarakat juga merasa lebih tenang. Dan yang terakhir, mempercepat pemulihan ekonomi. Setelah beberapa waktu ekonomi lesu, kebijakan kayak gini bisa jadi vitamin buat mempercepat pemulihan. Nah, produksi yang meningkat, konsumsi yang menaik, dan lapangan kerja bisa bertambah. Hal ini bukan hanya dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya loh. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah risiko inflasi. Kalau terlalu banyak uang beredar di masyarakat, tapi barang dan jasa belum cukup tersedia, harga-harga bisa naik cepat. Ini yang disebut inflasi, yang efeknya daya beli masyarakat bisa turun karena harga barang jadi lebih mahal. Yang kedua, risiko kredit macet. Kalau bank buru-buru menyalurkan dana ke sektor yang belum siap atau usaha yang masih lemah, bisa saja mereka nggak mampu bayar pinjaman. Akibatnya muncul banyak kredit macet dan sistem perbankan bisa ikut terbebani. Yang ketiga, risiko moral hazard atau penyalahgunaan dana. Karena dana yang disalurkan ini besar banget, ada risiko salah kelola. Misalnya, dana malah dipakai ke proyek yang kurang produktif atau nggak tepat sasaran. Ini bisa bikin hasil kebijakan nggak maksimal.
Dan yang keempat yaitu efek jangka panjang belum tentu kuat. Kalau pertumbuhan ekonomi naik cuma karena suntikan dana sementara tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan struktural, maka efeknya bisa cepat hilang. Setelah stimulus berhenti, pertumbuhan bisa melambat lagi. Nah, biar lebih nyambung, kita bahas juga peran bondholder di balik kebijakan ini. Jadi, untuk punya dana sebesar 200 triliun, pemerintah perlu sumber pembiayaan. Nah, salah satu caranya lewat penerbitan surat utang negara atau obligasi. Bondholder sendiri adalah pihak yang beli obligasi itu. Bisa dari bank, investor lokal, perusahaan asuransi, bahkan investor luar negeri. Dengan kata lain, mereka adalah orang atau lembaga yang meminjamkan uang ke pemerintah. Uang dari bondholder inilah yang bisa dipakai pemerintah buat menempatkan dana di bank himbara, memberi stimulus ke ekonomi, dan ngebantu sektor real supaya lebih tumbuh. Jadi, bisa dibilang bondholder itu diam-diam punya peran penting di balik kebijakan ini. Mereka ikut biayai upaya pemerintah buat memulihkan ekonomi. Tapi, kalau kebijakan ini menyebabkan inflasi naik, nilai investasi bondholder bisa ikut turun juga. Karena harga obligasi akan terpengaruh oleh suku bunga dan kondisi pasar. Kalau kita lihat dari semua yang sudah dibahas tadi, kebijakan ekonomi pemerintah kali ini tuh kayak satu langkah besar buat ngegas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pengen nunjukin kalau kita itu tetap bisa tumbuh kuat, meskipun dunia lagi nggak menentu. Tapi ya, modal besar aja nggak cukup. Yang penting itu gimana cara ngelola dan memakainya biar benar-benar ngasih efek nyata ke masyarakat. Karena percuma punya dana ratusan triliun kalau ujung-ujungnya nggak nyampe ke sektor yang dibutuhkan, kayak UMKM, pertanian, atau lapangan kerja baru. Kalau dikelola dengan benar, kebijakan ini jadi dorongan kuat buat ekonomi lokal. Bikin banyak orang dapat kerja, bisnis kecil makin jalan, dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kalau salah arah bisa jadi bumerang, malah nyipatin masalah kayak inflasi atau pemborosan anggaran. Jadi yang paling penting tuh transparansi dan pengawasan. Terus jangan lupa di balik semua ini ada juga peran para bondholder alias orang atau lembaga yang beli surat utang pemerintah. Mereka tuh ibaratnya orang-orang yang percaya sama arah ekonomi negara kita. Jadi, bukan cuma pemerintah yang kerja, tapi juga ada kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat lewat investasi mereka. Intinya, ekonomi itu nggak bisa jalan sendirian. Harus ada kerja bareng antara pemerintah, investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Kalau semuanya jalan seirama, target pertumbuhan di atas 5% itu bukan hal yang mustahil, malah bisa jadi awal buat ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan stabil ke depannya. Jadi, bisa dibilang kebijakan ini tuh kayak taruhan besar dengan harapan besar juga. Selama dijalankan dengan niat baik, cara yang tepat, dan berpihak ke rakyat, hasilnya pasti bisa kita rasain bareng-bareng. Karena ujungnya pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya tuh bukan cuma angka di laporan, tapi perubahan nyata di kehidupan kita sehari-hari.